Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nago ini guys. Apa saja bisa diupload. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nago ini guys, kali ini kita akan membahas sebuah AI, yaitu AI untuk bisa kita gunakan untuk membantu ya, membuat skripsi ya teman-teman ya, ataupun membuat tugas akhir, ataupun bisa membuat presentasi untuk tugas akhir dan bisnis lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke Google Chrome kita ya, kita tidak menggunakan aplikasi. Di sini kita menggunakan AI ya. Di sini saya sudah masuk ke AI-nya, yaitu design.ai. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini, cari di Google Chrome-nya ya. Nah, di sini kalau kita sudah masuk di AI ini teman-teman ya, akan banyak ada pilihan ya teman-teman ya. Di sini ada untuk menulis blog, ada case study, ada email, e-commerce, dan presentasi outline. Nah, kita akan membantu membuat skripsi ya, maka teman-teman bisa manfaatkan presentasi.outline. Dan nanti kita bisa pilih di bagian marketing strategi presentasi. Jadi ini memang untuk outline membuat ataupun AI untuk membuat ya presentasi perusahaan ataupun presentasi tugas akhir ya teman-teman ya, tapi bisa kita manfaatkan juga untuk membantu membuat skripsi. Nah, di sini kalau kita sudah klik teman-teman ya, kita akan masuk ke berbagai macam hal yang harus kita isi. Di sini kita isi copywriter saja ya teman-teman ya. Kemudian karena kita ingin membantu membuat skripsi ataupun berhubungan pendidikan, kita pilih education. Kemudian marketing objektifnya kita bisa pilih ya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan pilih yaitu bagian di sini adalah pemasaran pendidikan teman-teman ya, untuk marketing objektifnya. Kemudian di goalsnya atau capaiannya saya menginginkan yaitu peserta didik tersebut terjadi peningkatan jumlahnya ataupun peningkatan jumlah peserta didik. Nah, sedikit info teman-teman ya, saya akan manfaatkan AI ini ya, selain untuk presentasi tadi, untuk membantu kita dalam membuat skripsi ya, ataupun membuat konsep berpikir dalam skripsi. Kemudian kita cari kata kunci ya teman-teman ya. Kata kuncinya di sini saya akan masukkan yaitu bagian manajemen pemasaran ya, yang sesuai dengan yang akan kita gali teman-teman ya. Kemudian setelah dari manajemen pemasaran ini, saya akan masukkan juga di sini adalah pemasaran pendidikan. Kemudian setelah itu saya akan coba masukkan yaitu peserta didik. Nah, karena tadi di goalsnya adanya peningkatan jumlah peserta didik. Kemudian marketing channelnya bisa teman-teman isi Facebook ataupun Instagram. Nah, tapi di sini saya akan buat website sekolah karena dia salah satu alatnya untuk meningkatkan tadi pemasaran tadi melalui website sekolah. Kemudian teman-teman bisa di target audience profil ini, teman-teman bisa isikan ya. Itu kalau di sini saya isikan yaitu orang tua dan peserta didik. Jadi targetnya orang tua dan peserta didik. Kemudian untuk target language-nya, bahasanya di sini saya akan gunakan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau teman-teman sudah clear semuanya, teman-teman tinggal pilih generate. Dan otomatis AI ini akan merangkum semua yang sudah teman-teman buat untuk menjadi sebuah kerangka berpikir dan membantu kita dalam membuat skripsi ataupun tugas akhir. Dan tentu saja ini dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti kita akan coba copy dari presentasi ini ya. Kemudian kita akan translate ya, atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya akan lebih jelas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada bab 1 sampai bab 6 ya teman-teman ya. Dari mulai pendahuluan sampai dengan kesimpulan, dan ini akan memudahkan kita dalam membuat skripsi, yaitu ada dari pendahuluan sampai dengan bagian akhir ya, bab 6. Nah, di sini kita coba translate ya, masuk ke Google Translate.
Dan teman-teman bisa lihat ini bisa kita gunakan untuk presentasi outline ya, baik untuk perusahaan ataupun tugas akhir. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk membantu skripsi kita. Sini ada tujuannya. Tentukan tujuan dari strategi pemasaran pertama. Dua, menekankan manfaat dari strategi yang dijalankan. Nah, tujuannya bisa kita masukkan kalau untuk tugas akhir skripsi, yaitu manfaat dari strategi pemasaran itu. Kemudian sasarannya yaitu ada sasaran untuk peserta didik, kemudian pesan kata kuncinya untuk menekankan nilai menarik dan mempertahankan siswa. Jadi siswa tersebut dari manajemen pemasaran ini harapannya bisa menarik siswa yang berujung pada peningkatan jumlah peserta didik tadi, dan juga bisa mempertahankan siswa-siswa yang lama melalui pelayanan ataupun pemasaran yang melalui pelayanan yang diberikan, sehingga siswa-siswa yang sudah lama di sekolah tersebut tidak berpindah sekolah. Nah, di sini saya ulangi lagi ada tujuannya, kemudian teman-teman dari mulai pendahuluannya, teman-teman latar belakang masalah bisa isi dengan topik strategi pemasaran, kemudian memberikan gambaran tentang tujuan sasarannya, kemudian di bagian tujuan ini teman-teman menyoroti pentingnya pemasaran dalam pendidikan, menekankan manfaat dan strategi yang dijalankan, kemudian sasarannya ya adalah untuk fokus pada peningkatan pendaftaran siswa sebagai tujuan utama. Jadi meningkat harapannya yaitu siswa kita. Kemudian di pesan kuncinya menekankan perlunya memasarkan pendidikan, menekankan nilai menarik dan mempertahankan siswa. Dan di bagian saluran pemasaran ini fokus ya melalui pemasaran melalui website sekolah ya teman-teman ya, dan sampai kepada kesimpulan barulah merangkum poin-poin penting dari presentasi ataupun skripsi saudari-saudara, dan kalian bisa memberikan kesimpulan. Baik ya sahabat Nagai Nigai, ini adalah AI ya, desain.ai yang sangat bermanfaat untuk teman-teman gunakan, bisa untuk membuat skripsi, membuat kerangka berpikir, melakukan presentasi perusahaan ataupun melakukan presentasi pemasaran. Semoga bermanfaat teman-teman ya untuk AI yang sudah kita bahas ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Nagai Nigai ini dengan cara like, komen, dan share serta subscribe. Nagai Nigai akhiri, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.